Dan yang ketiga adalah peserta umum. Apa itu peserta umum? Banyak yang nanya teman-teman ya. Peserta umum itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar PPPK tahun 2023, yaitu mengenai reformulasi dan juga informasi kebutuhan formasi tahun 2023 ini, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, informasi kita yang pertama mengenai optimalisasi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022 ya. Untuk jabatan fungsional teknis, bukan yang nakes ataupun yang guru teman-teman ya. Jadi ini yang teknis, yang tesnya itu sekitar bulan Maret April tahun 2023 teman-teman ya, bukan yang tes di tahun 2022 akhir teman-teman. Oke. Nah, dasar hukumnya ada beberapa teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Permen-Pan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan PPPK Jabatan Fungsional. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Kemenpan RB Nomor 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Kemudian yang terakhir, Kemenpan RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022 yang pernah saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, ini dipersingkat lagi dan semoga ini lebih jelas lagi teman-teman ya. Tindak lanjut optimalisasi. Yang pertama, instansi wajib melakukan perpal data peserta yang memenuhi syarat optimalisasi. Bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya, maka instansi dapat menyesuaikan dengan hasil perpal dari instansi. Jadi nanti instansi yang akan mengurus mengenai data-data peserta ini teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, perubahan status dari peserta umum menjadi peserta XTHK2 atau non-ASN maupun sebaliknya dilakukan hanya dalam sistem admin SSC-ASN. Yang ketiga, PPK instansi wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data yang disampaikan dalam SPTJM dengan hasil verifikasi dan validasi pada SSC-ASN harus sama baik dari jumlah maupun rincian datanya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas tidak menerima perubahan atau susulan data atau pemrosesan data yang tidak sesuai dengan SPTJM yang disampaikan setelah dilakukan finalisasi data atau berakhirnya waktu verifikasi dan validasi. Dan yang terakhir, apabila terdapat peserta jabatan fungsional teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi dan di kemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat atau TMS, dapat dilakukan penggantian oleh peserta THK2 atau non-ASN peringkat di bawahnya dengan prioritas THK2. Jadi teman-teman misalkan reformulasi ini sudah selesai teman-teman ya, tapi akhirnya ada yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau misalkan meninggal dunia, maka teman-teman yang ada di peringkat bawahnya yang belum lulus bisa menggantikan gitu teman-teman ya. Kemudian praoptimalisasi, usulan pembatalan kelulusan itu ada beberapa hal. Yang pertama karena tidak memenuhi syarat atau TMS, kemudian yang kedua mengundurkan diri. Yang ketiga dianggap mengundurkan diri, misalkan dia itu belum mengupload beberapa berkas yang disuruh sampai batas waktu gitu ya.
yang sudah ditentukan. Jadi dia dianggap mengundurkan diri kalau tidak ada pemrosesan, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jika ada peserta yang meninggal dunia. Usulan instansi pemerintah melalui SSCASN mengenai pembatalan kelulusan dan pengolahan nilai dengan menggunakan NAP atau nilai ambang batas sebelumnya dilakukan cut-off sampai 15 Agustus tahun 2023 dan setelahnya akan dilakukan penggunaan optimalisasi Kepmenpan RB 571 tahun 2023 ya. Jadi ini masih belum berlangsung optimalisasinya teman-teman ya. Setelah tanggal 15 baru akan ada optimalisasi teman-teman. Nah ini dia proses cut off-nya teman-teman ya, proses pengolahan nilai dengan menggunakan nilai ambang batas awal. Jadi di proses dulu menggunakan nilai ambang batas awal yang sebelumnya teman-teman yang sudah ditentukan dalam peraturan untuk P3K ini teman-teman ya, dalam tes P3K. Kemudian baru setelah tanggal 15 Agustus 2023 ini ada cut off teman-teman ya. Proses pengolahan nilai dengan optimalisasi Kepmenpan RB 571 tahun 2023 teman-teman yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini dia keputusan Menteri Pan RB nomor 571 tahun 2023. Kebijakan optimalisasi memiliki klasifikasi peserta P3K teknis tahun anggaran 2022 yang akan mendapatkan optimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan pada formasi yang kosong ataupun tidak terpenuhi. Jadi ada beberapa kriterianya teman-teman ya. Yang pertama, peserta XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada BKN. Jadi harus sudah terdaftar yang THK2 baru diakui teman-teman sebagai THK2 teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jika masih terdapat formasi tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh peserta non-ASN selain XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada pendaftaran P3K teknis 2022 dan sudah diperpal oleh instansi. Jadi misalkan di tempat teman-teman mendaftar ini tidak ada THK2 yang sudah mendaftar teman-teman ya. Jadi THK2 sudah tidak ada misalkan dan masih ada formasi yang kosong, maka teman-teman yang non ASN yang riwayat terakhirnya bekerja di tempat dia mendaftar. Misalkan Anda bekerja di kantor A, kemudian Anda mendaftar juga di kantor A, maka setelah THK2 Anda yang akan mendapatkan kemungkinan untuk reformulasi ini teman-teman ya. Begitu. Kemudian pemenuhan kebutuhan bagi formasi yang tersisa ataupun kosong diisi hanya bagi peserta P3K teknis 2022 yang sudah dilakukan perpal oleh instansi dan berstatus XTHK2 terlebih dahulu. Lalu jika masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dari XTHK2, maka diisi dari non-ASN. Jadi teman-teman harus ada perpal oleh instansi teman-teman ya, ini terkait dengan instansi masing-masing. Bagi jabatan dosen berdasarkan NAP subtes pada Kepmenpan RB nomor 969 tahun 2022, maka pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, dosen PPPK teknis yang berstatus XTHK2 dan lulus subtes. Jadi kalau sudah ada subtes, beberapa subtes ya teman-teman di kompetensi teknis ya, ada beberapa subtes untuk yang dosen dan mereka lulus untuk semua subtes tersebut dan dia berstatus XTHK2. Itu yang jadi prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah non ASN dan lulus subtes. Jadi semua subtes dari kompetensi teknis dia lulus dan dia adalah non ASN. Ini adalah yang mendapatkan peluang kedua ya setelah THK2. Kemudian yang mendapatkan peluang yang nomor 3 adalah dosen PPPK teknis yang berstatus XTHK2 dan tidak lulus subtes. Jadi misalkan ada beberapa subtes yang dia tidak lulus dan ada yang lulus gitu teman-teman ya. Dan dia berstatus THK2, maka itu mendapatkan urutan yang ketiga ya, peluang yang ketiga. Dan kemudian peluang yang terakhir tentunya adalah yang berstatus non ASN dan tidak lulus subtes gitu teman-teman ya. Jadi cukup adil urutannya teman-teman. Optimalisasi hanya dilakukan untuk nilai seleksi kompetensi teknis dengan nilai terendah, di mana nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih memenuhi NAP sebelumnya. Jadi teman-teman, bukan tidak diperhatikan yang nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya, karena di sini disebutkan untuk ketiga nilai tersebut, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, teman-teman harus memenuhi nilai ambang batas sebelumnya. Jadi lulus nilai ambang batas ya, memperhatikan mungkin yang kemarin banyak yang tidak lulusnya itu di kompetensi teknisnya teman-teman ya, bukan di selainnya. Jadi teman-teman harus memenuhi nilai ambang batas untuk yang 3 ini. Mansoswannya teman-teman ya, manajerial, sosial kultural, dan wawancara harus sudah terpenuhi. Baru kemudian teman-teman bisa
diikutkan dalam optimalisasi ini teman-teman ya, dengan memperhatikan peringkat nilai kompetensi teknis gitu teman-teman ya. Ya, clear teman-teman. Oke, verifikasi validasi optimalisasi. Pada SSCASN Admin 2022 instansi akan diberikan menu optimalisasi. Jadi ada menu optimalisasinya teman-teman ya. Kita perbesar, kita lihat di sini. Nah, di sini ada aksinya. Dilihat apakah bisa teman-teman mengikuti optimalisasi atau tidak, teman-teman, seperti itu. Pada menu tersebut, instansi akan melakukan verifikasi dan validasi akan data peserta P3K teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut adalah yang pertama, peserta XTHK 2, yang kedua, non-ASN yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir pada instansi tersebut, dan yang ketiga adalah peserta umum. Apa itu peserta umum? Banyak yang nanya teman-teman ya, peserta umum itu apa sih? Jadi peserta umum itu yang tidak termasuk dalam kategori yang pertama dan yang kedua. Jadi yang tidak termasuk dari XTHK 2 dan tidak termasuk non-ASN yang mendaftar atau yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir pada instansi tempat mereka mendaftar. Jadi misalkan teman-teman ya, teman-teman mendaftar di kantor A misalkan, tapi di sana tidak ada XTHK 2 yang mendaftar, dan semua teman-teman yang mendaftar ini bukan pekerja atau bukan karyawan yang pernah bekerja di kantor tersebut gitu teman-teman ya. Jadi semuanya termasuk peserta umum karena tidak ada XTHK 2 dan tidak ada pelamar yang pernah bekerja di sana gitu teman-teman ya. Dokumen pada saat mendaftar juga akan ditampilkan sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut. Data yang diakui instansi sebagai XTHK 2 dan non-ASN akan masuk sebagai data optimalisasi PPPK Teknis 2022 dan akan dilakukan pengolahan nilai optimalisasi P3K Teknis tahun 2022. Diakhiri dengan unggahan surat tanggung jawab mutlak dari PPK instansi berdasarkan data optimalisasi yang telah disesuaikan. Nah, ini dia teman-teman ya, penyesuaian jadwal penyelesaian NIPPPK Tenaga Teknis tahun 2022. Dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus 2023 dilakukan verifikasi dan validasi data peserta seleksi P3K teknis untuk data THK 2 dan non-ASN. Kemudian dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Agustus 2023 akan dilakukan pengolahan dan penyerahan hasil optimalisasi P3K teknis sesuai dengan Kepmenpan nomor 571 tahun 2023. Kemudian pada tanggal 24 Agustus adalah pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis prasanggah sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 571 teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa tandai kalender teman-teman, di tanggal 24 Agustus rencananya akan ada pengumuman dari hasil optimalisasi ini teman-teman ya. Semoga teman-teman termasuk teman-teman ya pada kategori yang lulus dari reformulasi PPPK teknis tahun 2022. Kemudian pada tanggal 25 sampai tanggal 27 ini ada masa sanggah hasil reformulasi. Jadi teman-teman yang merasa kecewa, misalkan saya kan THK 2, kenapa yang non ASN yang lulus? Misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan sanggah pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Agustus, teman-teman ya, disiapkan saja. Kemudian pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 29, berarti 28 sampai tanggal 29 ya, masa jawab sanggah. Kemudian pengumuman hasil optimalisasi PPPK teknis pasca sanggah. Nah, ini pengumuman hasil akhir teman-teman ya dari reformulasi ini atau optimalisasi ini adalah tanggal 30 Agustus. Jadi akhir bulan ini teman-teman ya. Semoga teman-teman berhasil dan lulus. Kemudian pada tanggal 30 Agustus sampai 14 September itu adalah pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan usul penetapan NIPPPK teknis, dan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 21 September adalah penetapan NIPPPK teknis. Jadi insya Allah di akhir bulan September sudah selesai teman-teman ya untuk PPPK periode 2022, dan kemudian kita akan masuk di PPPK tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini contohnya teman-teman ya. Data peserta seleksi, ini ada THK 2-nya beberapa orang, kemudian ASN-nya berapa orang. Ini dilakukan oleh instansi menurut saya teman-teman. Jadi kita tidak bahas teman-teman ya, karena ini untuk instansi. Format SPTJM PPPK instansi teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman mau lihat boleh dilihat-lihat nanti ya teman-teman. Ini sudah tersebar di beberapa sosial media teman-teman. Nah, lampiran SPTJM PPPK instansi. Nah, ini dia teman-teman ya. Siapa saja namanya nanti akan
direkap oleh instansi teman-teman ya. Seperti itu untuk informasi reformulasi kita teman-teman, atau tindakan optimalisasi untuk PPPK teknis tahun 2022. Dan untuk informasi berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai beberapa usulan kebutuhan formasi untuk PPPK tahun 2023. Hai teman-teman, buat kalian yang mau daftar CPNS tahun 2023, aku ada kabar gembira teman-teman ya, karena dari Maxima akan mengadakan kelas belajar online. Apa saja sih keuntungannya untuk mengikuti kelas belajar online dari Maxima ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 22 kali pertemuan. Setiap pertemuan akan ada 90 menit teman-teman, kemudian ada post-test dan pre-testnya juga setiap kali pertemuan. Teman-teman akan mendapatkan 4 paket tryout online sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Full materi TIU, TWK, dan juga TKP, kemudian rekaman video dan PDF kelas Zoom, kemudian ada juga join grup belajarnya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu apa lagi teman-teman ya. Harga normalnya adalah Rp300.000 teman-teman ya, tapi teman-teman jangan khawatir karena dengan kode promo dari aku teman-teman akan mendapatkan harga khusus, yaitu hanya bayar Rp225.000 saja teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa mengakses beberapa keuntungan dari kelas belajar online ini teman-teman. Jangan lupa kalian pakai kode promo dari aku, yaitu Lili Sukses ASN. Kelas belajar ini akan dimulai dari tanggal 11 September tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bersemangat nih untuk mengikuti CPNS tahun 2023, jangan lupa segera daftar biar kalian tidak ketinggalan kelasnya. Oke teman-teman, semangat, semoga kalian sukses. Oke teman-teman, ini dia informasi kita yang kedua ya, mengenai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Nah ini tidak di semua provinsi teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu teman-teman ya, menimbangnya nggak usah kita bahas. Kemudian mengingatnya juga tidak usah, teman-teman bisa cek lagi teman-teman. Ini ada beberapa peraturan-peraturan mengenai ASN maupun PPPK. Kemudian memperhatikan juga tidak perlu kita bahas juga. Nah, yang penting itu adalah yang ini ya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN atau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi tahun anggaran 2023. Yang pertama, penetapan kebutuhan pegawai ASN di pemerintah provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Masa perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Yang kedua ini terkait dengan masa perjanjian kerja untuk PPPK teman-teman ya, minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja teman-teman ya, bisa lebih dari 5 tahun. Oke, ini sudah pernah kita bahas teman-teman, dia tidak maksimalnya 5 tahun lagi, tapi bisa lebih dari itu ya, bisa diperpanjang. Kemudian yang ketiga, kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional guru pada instansi daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor sekian tanggal 24 Mei tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Jadi di sini juga nanti akan ada beberapa formasi untuk PPPK guru teman-teman ya. Keempat, kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan pada instansi pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional kesehatan. Ada PPPK guru, ada PPPK kesehatan juga. Kemudian yang kelima, kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional peneliti pada instansi pemerintah merujuk pada keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor sekian-sekian tanggal 5 Juni tentang kualifikasi pendidikan dan pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN formasi jabatan fungsional peneliti. Yang keenam, pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tersebut dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing pemerintah provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA masing-masing pemerintah provinsi. Nah itu dia teman-teman ya, ini surat langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu Abdullah Azwar Anas teman-teman. Kita lihat di sini lampirannya yang penting teman-teman ya.
Lampiran. Nah, ini dia rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2023. Jadi untuk kali ini teman-teman, ini untuk yang rincian penetapan kebutuhan untuk ASN di NTB teman-teman ya, di NTB. Nah, ini ada beberapa untuk yang guru teman-teman, lumayan banyak, teman-teman bisa lihat nanti ya. Ada 1.335 formasi di NTB teman-teman ya, lumayan banyak. Kemudian kita lihat lagi di sini ada lagi untuk rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2023 tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan ini juga lumayan banyak teman-teman, di NTB ada 523 formasi teman-teman ya, lumayan banyak. Dan yang terakhir ini untuk tenaga teknis, kita lihat teman-teman ada berapa.
Totalnya untuk tenaga teknis ada 173 formasi teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah mau daftar untuk PPPK tahun 2023, silahkan mulai langsung teman-teman belajar untuk menghadapi PPPK tahun 2023 ini, mulai dari persiapan untuk menjawab seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosial kultural, dan juga untuk wawancara. Semoga teman-teman termasuk yang sukses untuk tahun 2023 ini. Semangat teman-teman! Hai teman-teman, aku mau rekomendasikan e-book Siap Hadapi PPPK 2023-2024 edisi revisi. Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi. Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.